Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan wawancara mengenai industri UMKM yang ada di sekitar Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Salsabila Pakita. Saya Nailul Fadila. Saya Anita Rizky. Saya Syafna Naila. Saya Nazla Dewati. Berdasarkan pasal 4A UU JPH mengenai pelaku UMKM yang wajib memiliki sertifikat halal, kemudian peraturan OJK nomor 19 tahun 2025 mengenai kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Nah, kami juga ingin melihat apakah pelaku UMKM sudah banyak mengetahui program pemerintah yaitu Sehati atau Sertifikat Halal Gratis dan KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Sesuai dengan kebijakan dan program tersebut, kami ingin menggali informasi lebih lanjut apakah program dan kebijakan tersebut sudah terlaksana dengan baik di UMKM Kota Tangerang Selatan. Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita simak video wawancara berikut ini. Sebelum lanjut ke video wawancaranya, aku bakal jelasin dulu apa itu program Sehati, apa itu program KUR. Program Sehati atau Sertifikasi Halal Gratis merupakan program yang diluncurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bentuk dukungan kepada pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal tanpa dikenakan biaya. Program ini bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal. Lalu, dalam bidang permodalan, pemerintah mengadakan program KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Program KUR adalah program pembiayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya dalam akses permodalan yang lebih mudah dan bunga yang rendah. Program ini dilaksanakan oleh berbagai bank dan lembaga keuangan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Terdapat beberapa jenis KUR seperti KUR mikro, KUR kecil, dan KUR super mikro yang disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha penerimanya. Halo Bapak, permisi, mohon maaf mau wawancara sedikit. Sebelumnya perkenalkan kami dari saya Nailul Fadila, saya Syafna Naila. Kami dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izin mau wawancari Bapak ya. Sebelumnya perkenalkan nama Bapak siapa? Pak Dedi. Ini boleh diperkenalkan Bapak usaha apa dan nama usahanya apa? Bubur ayam Majalengka. Bubur ayam Majalengka. Ini kira-kira udah berjalan berapa lama ya Pak? 2013. Oh, dari 2013. Ya. Kira-kira selama dari 2013 ini menjalankan usaha, apakah Bapak pernah punya karyawan gitu atau mempekerjakan orang? Pernah punya karyawan sekali, tapi nggak lama. Paling sekitar 2 bulan, 3 bulan udah keluar. Itu kalau boleh tahu berapa orang kira-kira? 1 orang. Mungkin langsung aja ke inti pertanyaannya tadi ya. Kami mau nanya, untuk usaha bubur ayam Majalengka ini apakah sudah memiliki sertifikasi halal? Belum. Tapi sebelumnya Bapak pernah dengar nggak ada bantuan yang namanya tuh Sehati, kayak untuk pembuatan sertifikat halal gratis? Oh, belum ya. Belum. Sampai sekarang belum. Untuk kan Bapak belum ada nih sertifikasi halal, itu tuh alasannya apakah karena proses yang sulit atau lain sebagainya, itu apa Pak? Ya nggak apa istilahnya, nggak tahu aja lah istilahnya, nggak memahami gitu, nggak memahami ya sertifikat itu apa misalkan dianjurkan pemerintah apa enggak, kan kita nggak memahami. Tapi kalau misalkan mungkin kalau ada yang nyurvei dari pemerintahan terus menanya ke situ, ya mungkin aku bikin. Itu aja. Berarti memang belum sampai ya informasinya. Ya, belum sampai ya informasinya.
Oke Pak, mengenai modal, untuk modal Bapak sendiri untuk menjalankan usaha ini tuh Bapak pakai modal sendiri atau bantuan dari pemerintah kayak minjam atau gimana dari bank? Modal sendiri, alhamdulillah pribadi. Oh ya modal modal sendiri ya. Ya. Tapi Bapak pernah nggak dengar apa namanya KUR, kredit usaha rakyat? Pernah. Bapak pernah mencoba mau ikut gitu daftar? Enggak, karena aku usianya udah tua, jadi nggak diperbolehkan. Kalau usia udah 60 ke atas sudah nggak bisa ngambil katanya. Kira-kira tapi semisal ada kebijakan atau program yang memperbolehkan untuk usia Bapak, apakah Bapak tertarik gitu? Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau ada yang menawarkan seperti itu. Kan dari pemerintah sih banyak isu kayak untuk mau membantu UMKM supaya lebih maju. Harapan Bapak dalam harapan Bapak untuk pemerintah gitu seperti apa untuk dalam memajukan UMKM? Ya maunya aku sepertinya, karena apa istilahnya, memang yang pertama usaha itu pengen ada kemajuan, ada peningkatan. Tapi kalau emang dari pemerintah ada misalkan anjuran untuk dibantu, ya alhamdulillah saya terima, gitu aja. Cuma kesini itu belum ada. Jadi kalau memang ada yang bisa membantu, ya alhamdulillah syukur banget. Itu aja, kalau misalnya program dari pemerintah untuk UMKM ya aku siap. Kalau diperbolehkan, tapi kalau enggak ya aku nggak bisa maksa. Berarti alhamdulillah semuanya masih tercukupi ya Masih, Pak. alhamdulillah. Menurut Bapak dalam menjalankan UMKM seperti ini apa tantangan terbesarnya yang pernah Bapak hadapi? Ya mungkin kalau masalah tantangan itu, tapi sih sebenarnya nggak ada. Terus terang aja, waktu COVID-19 aja kan masih bertahan. Mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf sebelumnya udah mengganggu waktu Bapak. Terima kasih banyak sudah mau diwawancara. Mungkin itu aja saja. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Halo Bapak, permisi, kita mau izin wawancara. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Nama siapa saya? Ya. Bang Paki. Paki. Oh, Mang Fakih. Oh ya, ini Bapak jualan cireng ya. Ini udah berapa lama kira-kira berjalannya usahanya? 14 tahun jalan. 14 tahun. Oh, udah 14 tahun. Mungkin sebelumnya perkenalkan kita mau perkenalan diri dulu. Saya Syafna dan teman saya Nailul. Kita dari mahasiswa UIN Jakarta, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kita mau nanya aja, kalau Bapak ini punya usaha udah ada sertifikat halalnya atau belum? Belum. Kenapa gitu alasannya? Apa belum dapat izin dari pemerintah gitu? Belum. Apa Bapak pernah dengar ini nggak tentang program sertifikat halal gratis dari pemerintah? Belum. Oh, belum ya? Kira-kira kalau misalkan biasanya kan dari kelurahan itu ada program untuk UMKM nih, bakal dimodalin entah itu dari gerobaknya, fasilitas gerobaknya atau dari bahan baku. Kira-kira udah pernah belum Pak? Belum. Oh, belum ya. Tapi Bapak udah ada niat untuk nyoba buat daftar produknya buat bersertifikat halal belum? Ada. Oh, ada. Kira-kira kenapa tuh kalau misalkan sampai sekarang belum ada sertifikat? Apakah terhalang izin dari atas ataukah susah jalur perizinannya? Susah. Untuk kedepannya kira-kira harapan Bapak buat pemerintah nih, ada gak harapan untuk bantuan, misalkan itu bantuan modal atau bantuan fasilitas gerobak ataupun bantuan seperti pendaftaran sertifikat halal yang gratis gitu? Kira-kira apa aja harapannya? Ya mau jualan sendiri. Maunya mah jualan sendiri gitu. Berarti ini belum punya sendiri. Jadi harapannya mau punya usaha sendiri, mau pemerintah supaya memberikan modal dan punya usaha sendiri. Mungkin itu aja. Terima kasih Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, Neng. Nah, Pak, mungkin sebelumnya bisa perkenalkan diri dulu dan kira-kira usaha apa yang sedang Kakak jalankan?
Nama aku Amanda. Aku buka warung ST Solo. Kira-kira sudah berapa lama sih kakak berjualan ST Solo ini? Ada 1 tahun. Kalau untuk tenaga kerjanya apa kayak kakaknya sendiri atau ada karyawan lain? Biasanya sama abang gantian. Terus kalau misalnya sertifikat halal gitu kak, kakak udah punya belum ya? Sertifikat halal udah. Menurut kakak, kira-kira tantangan terbesar UMKM terutama di daerah Tangsel ini apa sih kak? Gak tahu. Oh, berarti kakak sejauh ini belum pernah ngerasain tantangan kayak misalnya kesulitan cari pelanggan atau kayak tempat yang kurang strategis gitu-gitu? Enggak sih, di sini alhamdulillah aja. Terus kira-kira kakak tahu nggak selama ibu ya yang ngurus sertifikat halal? Iya. Tahu nggak kayak pengalaman gimana, apakah susah atau lama gitu? Kurang tahu juga. Berarti untuk kayak proses-proses mulai dari penyiapan dokumen gitu kakak juga kurang tahu ya? Kurang tahu. Mungkin itu sih Kak, untuk pertanyaan kita tentang UMKM kali ini. Terima kasih waktunya untuk Ya. kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya kak. Ya. Sebelumnya izin wawancara. Perkenalkan, nama saya Anita. Nama saya Naza. Ya. Kita dari UIN semester 3. Di sini kita mau izin wawancara Bapak tentang sertifikasi halal dan peminjaman modal tentang usaha yang Bapak jalani. Mungkin sebelumnya Bapak bisa memperkenalkan diri dulu dan usaha Bapak. Perkenalkan, nama saya Sugeng Rianto. Sementara saya tinggal di Bogor, Bojonggede. Saya buka usaha di Bintaro Trade Center sini ya. Ada saudara lah di sini gitu. Jadi saya bisa masuk ke sini, ada referensi dari dia. Gitu. Oke, kira-kira Bapak sudah berapa lama menjalankan usaha ini, Pak? Untuk usaha ini saya baru 9 bulan deh. 9 bulan di sini ya. Kalau untuk karyawan Pak, kira-kira Bapak punya karyawan atau kerja sendiri gitu Pak? Saya karyawan, kebetulan saya dibantu sama Bapak Suyanto di sini. Jadi untuk awal dia yang buka warung, tapi kalau untuk persiapan dagangnya saya berdua sama istri saya di rumah. Kemudian untuk usaha Bapak sendiri itu udah punya sertifikat halal atau belum ya Pak? Kalau untuk sertifikat halal, ya mungkin kita akan larinya ke sana ya, tapi untuk sementara ini masih belum. Bapak kan belum bikin sertifikasi halal nih Pak. Kira-kira alasannya apa Pak? Apa kayak masih mau cari-cari info atau masih nunggu waktu yang tepat atau ada kendala-kendala lain? Ya satu info dan ya otomatis ya waktu-waktu yang tepat lah nanti. Karena kan perlu waktu kan itu juga. Benar. Nah, Bapak kan ada niatan mau bikin ya Pak. Bapak sebelumnya udah pernah dengar program tentang Sehati dari pemerintah belum? Tentang pembuatan sertifikat halal gratis? Oh belum. Belum. Nah, jadi program Sehati ini program yang dibuat pemerintah untuk membantu UMKM mempermudah mereka membuat sertifikasi halal. Nah, jadi nanti kayak dikasih tahu caranya, terus nanti bisa lebih jelasnya ada di websitenya mereka. Namanya itu website itu Si Halal. Ya. Si halal ya. Bapak bisa dibuka. Coba nanti saya website-nya. buat si halal. Oke. Nah, setelah Bapak tahu program ini, kira-kira Bapak bakal coba daftar program Sehati ini atau kayak Bapak mau ngurus di tempat lain? Untuk sementara saya nanti koordinasi dulu sama istri saya sama yang terkait lah dengan usaha ini. Oke, terus untuk modal dagang Bapak itu kira-kira dari modal sendiri atau Bapak ada minjem ke bank-bank gitu Pak? Untuk modal kita ada yang support ya, jadi dari saudara gitu. Kalau untuk sementara bank belum kita. Itu aja sih. Kalau untuk KUR gitu, program KUR itu tuh kayak kredit usaha rakyat. Jadi Bapak tuh bisa minjem modal gitu Pak dari pemerintah lewat bank-bank kayak BCA, BRI, BNI gitu. Itu kira-kira Bapak tahu nggak program itu? Kebetulan sih sempat baca-baca di media sosial itu ya. Ya kadang-kadang niatan hati ada, tapi kita pikir-pikir ya untuk sementara yang support saya masih eksis ya saya belum menyempetin ke situ lah gitu.
Berarti untuk sekarang Bapak belum tertarik ya? Belum tertarik. Nah, mungkin kita mau ngasih tahu sedikit ya untuk program KUR sendiri itu, kalau misalnya Bapak berminat, mereka kayak ngasih bunga sekitar 3% dalam jangka waktu 1 tahun dengan limit 50 juta per tahun. Nah, untuk sekarang kan Bapak masih menggunakan modal bantuan dari saudara ataupun keluarga lainnya. Nah, kira-kira kan ada peraturan daerah yang menjelaskan tentang kemudahan akses pembiayaan UMKM. Nah, menurut Bapak itu, Bapak yang sebagai orang yang belum pernah mencoba menggunakan bantuan itu, apakah ada kira-kira melihat kemudahan bagi pengusaha lain yang udah pernah menggunakannya belum? Kalau dilihat dari, ya kita sering baca di media sosial ya, ada yang mudah, ada yang itu relatif sekali gitu. Jadi kita nggak bisa ngejas ini mudah, ini gampang, ini susah gitu. Jadi karena saya belum terjun ke situ. Kira-kira selama Bapak berjualan 9 bulan ini, apakah ada kendala tertentu? Kalau kendala sih udah pasti ada ya. Ya namanya jualan kan pasang surut, naik turun. Nah itulah kendalanya di mental kita. Mental kita kuat apa enggak gitu. Itu aja sih. Oke Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Untuk harapan Bapak untuk pemerintah dan lembaga keuangan gitu untuk mendukung UMKM kayak Bapak nih, kayak misalnya diadakan program apa atau kayak bantuan apa, itu kira-kira harapan Bapak kayak gimana? Harapan saya sih sebenarnya pemerintah bagus ya, karena pemerintah kan memikirkan rakyatnya. Tapi kadang-kadang kadang-kadang masyarakat kita ini sekarang ini udah terobsesi sama apa itu masalah riba gitu loh. Nah itu jadi kalau untuk ke arah situ, saya rasa banyak orang ya namanya ilmu, kita nggak tahu ya ilmu orang masing-masing dalam bidang agamanya masing-masing. Tapi untuk saya sementara belum dah gitu. Harapan Bapak terhadap pemerintah kira-kira buat UMKM? Kalau saya sih pemerintah ya mudah-mudahan tetap eksis, aman ya, terkendali semuanya. Jadi gak ada demo-demo. Ya sekarang ini yang penting kondisi kondusif, negara aman, kita jualan juga aman, nggak ada kerusuhan. Ya itu yang kita harapkan, itu aja. Ya. Mungkin itu aja Pak pertanyaan dari kita berdua. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf juga ganggu waktu jualannya. Oke, permisi Ibu. Kami mau izin wawancara Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Nilul Fadila dengan teman saya Salsabila Takita. Kita dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita mau izin wawancara Ibu mengenai sertifikasi halal dan modal di usaha yang sedang Ibu jalan ini. Sebelumnya Ibu boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Nama Ibu Sulis. Ini kira-kira ini tuh usaha apa ya Ibu? Dan namanya itu apa? Apa ya, makanannya sih kayak warteg ya, makanan sehari-hari gitu. Rumah makan. Jadi makanan sehari-hari dan yang ekonomi menengah ke bawah lah ininya. Kira-kira usaha Ibu ini tuh udah berjalan berapa lama ya Bu? Tahun 2011. Oh, 2011. 2011. Udah lumayan lama ya Ibu? Alhamdulillah udah lumayan lama. Ini tuh Ibu ada karyawan gitu ya Bu? Ada. Kalau boleh tahu berapa orang? 4 orang. 4 orang. Terus kalau boleh tahu usaha Ibu ini udah ada memiliki sertifikasi halal nggak? Saya nggak pakai itu, belum pernah ngurus, karena kita kan kalau itu kan kita kalau sertifikat halal tuh apa ya, hanya satu produk atau gimana sih, Ibu juga nggak ngerti gitu. Tapi saya belum pernah, karena belum pernah ikut paket yang gitu yang bikin, nggak. Karena ini kan usahanya ya seperti warteg aja sih ya, ininya makanannya juga hampir sama kayak gitu. Kalau misalkan itu tuh karena ada kendala biaya atau prosesnya yang ribet atau gimana? Alhamdulillah sih ya, selama ini berjalan nggak ada, ya lancar-lancar aja. Jualannya juga lancar-lancar. Usaha Ibu dulu modal awal juga nggak pakai modal bank, jadi modal sendiri aja, sisa-sisa dari uang belanja Ibu kumpulin.
Terus Ibu pernah dengar yang namanya program Sehati gak? Program dari pemerintah gitu. Program Sehati kayak pembuatan halal gratis. Pernah dengar, cuman ibu belum pernah ikut pelatihan kan. Itu kalau itu kita harus ikut pelatihan dulu ya kalau nggak salah. Oh, di pelatihan UMKM yang UMKM ya biasanya ya, cuman ibu tuh belum, nggak sempat sih ya. Jadi untuk ngurusin di sini aja gitu, tapi sebenarnya harusnya ya udah ya, karena udah bertahun-tahun. berarti belum pernah kayak coba daftar. Belum pernah ikut gitu pelatihan itu untuk ngambil sertifikat halalnya. Kepingin juga sih ya, nanti kalau misalnya yang nerusin anak ibu mungkin yang megang ini ya, kita pengen juga untuk ngambil itu gitu. Mungkin nanti dia yang nerusin ya, dia yang akan iniin kali gitu. Oke, kalau kita beralih ke modal nih. Kalau tadi kan katanya kalau modal ibu itu ibu nggak kayak minjem dari bank atau gitu. Enggak. Jadi ibu pakai modal ibu sendiri ya, hasil nabung gitu. Nah, tapi ibu pernah dengar gak tentang apa namanya, KUR? Pun pernah dengar. Nggak tahu. Tapi ibu tertarik gak ikut sama KUR itu, daftar KUR itu? Kalau KUR tuh ibu dulu pernah juga, tapi untuk renovasi. Jadi bukan untuk modal usahanya, untuk renovasi bangunan gitu. Pernah juga dulu. Oh, jadi ibu pernah. Pernah. Ibu di KUR itu bunganya terlalu tinggi atau Kayaknya enggak ya? Enggak. berarti itu termasuk Relatif rendah. prosesnya gitu ribet gak? Proses peminjamannya? Ya seperti biasa aja ya, kita cuma dimintain apa namanya, mereka kan lihat BI checking kita juga ya, lihat BI checking kita, kalau bagus tetap itu BI checking tetap ya, kalau bagus ya kita dapat ya. Alhamdulillah dulu pernah dapat gitu ya. Mereka melihat survei ke sini, terus penghasilan kita sehari-hari ditanya gitu, ada usaha lain nggak selain ini gitu. Berarti program KUR itu kayak mempermudah juga ya, Bu? Mempermudah. Buat selanjutnya, kira-kira menurut ibu apa tantangan terbesar yang dihadapi UMKM saat ini di daerah sini? UMKM ibu nggak pernah ini ya. Persaingannya di sini kayak tetangga gitu. Kayaknya sih belum pernah lihat UMKM, tapi kan banyak yang ikut tuh. Biasanya mereka kan kalau UMKM itu ini ya, kalau ikut kayak pamer, ada acara itu rata-rata kan mereka itu UMKM ya yang ada di situ gitu kan, yang daftar. Kalau ibu belum pernah, jadi ibu nggak tahu saingannya gimana kalau UMKM ya. Terus kayak ada harapan ibu gak terhadap pemerintah daerah sama lembaga keuangan untuk mendukung usaha kayak ibu? Ya pengennya sih ya, pemerintah harus mendukung. Ya ini kan kita ekonominya yang ke bawah ya, maksudnya kalau bisa cuman kan kayak sekarang ini kan banyak yang dibilang apa tuh namanya, dana pinjaman yang tanpa agunan, tanpa itu. Tapi ibu ngeliat-liat dibaca-baca di itu juga masih kayak di BRI itu masih kayaknya memang BI checking nggak dilihat, tapi masih ada harus syarat-syaratnya masih ada juga sih dilihat. Tapi ibu belum pernah nanya sih, ngeliat-ngeliat di TikTok. Ya, berarti mungkin sekian aja Bu ya. Dari sisi pembiayaan atau permodalan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih mengandalkan sumber modal pribadi atau pinjaman dari keluarga dan kerabat dekat. Kondisi ini menggambarkan bahwa akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan masih terbatas, baik karena kurangnya informasi, keterbatasan jaminan, maupun kendala administratif yang sulit dipenuhi oleh usaha berskala kecil. Beberapa pelaku usaha sebenarnya mengetahui adanya program kredit usaha rakyat atau KUR yang ditujukan untuk membantu pembiayaan UMKM. Namun, mereka belum dapat memanfaatkannya karena terkendala faktor usia, persyaratan dokumen, atau kurangnya pemahaman terhadap mekanisme pengeluaran kredit.
Meski demikian, terdapat pula pelaku usaha yang telah berhasil mengakses fasilitas KUR dan merasakan manfaatnya secara langsung. Nah, misalnya salah satu pemilik warung makan yang menggunakan dana tersebut untuk merenovasi tempat usahanya sehingga lebih layak dan menarik bagi pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa jika akses pembiayaan dan informasi dapat diperluas, potensi pengembangan UMKM di Tangerang Selatan akan semakin besar dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dapat lebih signifikan. Jika dikaitkan dengan teori mengenai penetapan daerah pembangunan, kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kesiapan dan kemampuan pelaku usaha di suatu wilayah sangat mempengaruhi arah, prioritas, serta strategi pembangunan daerah tersebut. Dalam teori ekonomi regional, penetapan daerah pembangunan tidak hanya didasarkan pada batasan administratif atau kondisi geografis semata, melainkan juga mempertimbangkan potensi ekonomi lokal, tingkat partisipasi masyarakat, ketersediaan infrastruktur, serta akses terhadap sumber daya, teknologi, dan fasilitas pendukung lainnya. Teori ini menekankan pentingnya keterkaitan antar wilayah, di mana suatu daerah pembangunan idealnya mampu menciptakan efek penyebaran terhadap wilayah di sekitarnya, melalui peningkatan aktivitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta tumbuhnya sektor-sektor produktif baru. Dengan kata lain, keberhasilan bangunan daerah sangat bergantung pada sinergi antar potensi lokal dan kebijakan yang adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Dari hasil wawancara ini menunjukkan bahwa Kota Tangerang Selatan memiliki potensi UMKM yang sangat besar sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya teroptimalkan karena masih terdapat sejumlah kendala seperti lemahnya kelembagaan UMKM, keterbatasan akses terhadap informasi, teknologi, serta belum meratanya pendampingan dari pemerintah dan lembaga terkait. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan perluasan jaringan kemitraan agar UMKM dapat berkembang secara inklusif dan berdaya saing tinggi. Melalui langkah konkret seperti memperluas akses sertifikasi halal, memperkuat implementasi program KUR atau kredit usaha rakyat, serta menyediakan platform digital untuk pemasaran dan pembiayaan, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih seimbang. Upaya tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pengembangan wilayah dalam teori ekonomi regional, yaitu memanfaatkan potensi lokal untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta berkeadilan sosial. Oke, dari wawancara tadi kita bisa lihat betapa besarnya semangat pelaku UMKM yang ada dalam membangun usahanya. Walau rata-rata mereka masih menggunakan model mereka sendiri dan belum memiliki sertifikasi halal. Semoga wawancara ini juga bisa menjadi inspirasi bagi kita dan para perintis UMKM untuk terus berkreasi dan berkontribusi bagi perekonomian lokal. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa terus dukung ekonomi lokal dengan selalu membeli produk UMKM yang ada di sekitar kalian ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.